Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Briva di materi perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri ini berlaku pada segitiga siku-siku. Dimana di segitiga siku-siku ada sisi miring dan ada sisi tegaknya. Oke. Nah, sekarang kita ke segitiga siku-sikunya dulu. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Dan ada satu sudut yang kita jadikan sebagai patokan atau fokus di sini yang akan kita tentukan perbandingan trigonometrinya. Sebelum kita ke perbandingan trigonometri, kita identifikasi dulu sisi-sisi yang ada pada segitiga siku-siku itu. Di sini kita berfokus pada sudutnya dulu. Di sini ada sudut alfa yang kita jadikan fokus tadi atau patokan. Nah, sisi di depan sudut alfa, berarti di sini kalau kita tarik panah ya, ini namanya adalah sisi depan atau bisa disimpulkan dengan Y. Nah, kemudian sisi yang ada di sampingnya atau di dekat sudut alfa ini namanya sisi samping atau X. Nah, sisi yang ada di depan sudut siku-siku, nah jadi sudut sikunya ini depannya begini. Nah, ini namanya sisi miring atau hipotenusa. Tuh, nah jadi kita sudah dapat keterangan ya. Di sini ada R itu sisi miring, kemudian ada X itu sisi samping, dan ada Y ini namanya sisi depan. Bu, apa simbolnya? X, Y, dan R? Tidak. Itu bisa disimbolkan dengan huruf-huruf yang lain. Bisa dengan A, B, C, K, L, M, atau dengan yang lainnya. Ini hanya simbolik saja, tapi yang harus kita perhatikan di sini adalah posisi mereka. Jadi apapun simbolnya, sisi yang di depan adalah sisi yang ada di depan sudut alfa, ini namanya sisi depan. Sisi yang ada di samping alfa ini namanya sisi samping. Kemudian yang ada di depan sudut siku-siku itu namanya sisi miring. Itu yang harus kita pegang dulu. Jadi posisinya, bukan simbolnya. Kemudian, nah perbandingan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku ini namanya di sini ada sinus, kosinus, tangen, kosek, sekan, atau dan terakhir kotan. Sinus atau bisa disingkat dengan sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miringnya, atau kalau kita buat akronim itu sin sama dengan depan per miring. Jadi si demi sinus alfa derajat sama dengan sisi depan per sisi miring. Nah, sekarang sisi depan dari alfa siapa? Sisi depannya adalah X. Sisi depannya adalah Y, berarti ini Y. Per sisi miringnya siapa? Sisi miringnya di sini R, berarti per R. Jadi kita dapat perbandingan yang pertama, sin alfa derajat sama dengan Y per R. Tuh. Nah, kemudian untuk yang berikutnya cos alfa. Cos itu adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miring, atau kalau kita singkat buat akronimnya itu kosami. Si demi kosami. Kosami adalah cos alfa derajat sama dengan sisi samping per sisi miring. Nah, sekarang sisi sampingnya siapa? Sisi sampingnya adalah X, berarti ini X per miring, sisi miringnya adalah R. Jadi cos alfa derajat sama dengan X per R. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tangan atau tan alfa derajat itu akronimnya ta, d, sa. Jadi tangan alfa derajat adalah perbandingan sisi depan dengan sisi samping, depan per samping. Depannya siapa kalau dalam segitiga itu? Depannya adalah Y per sampingnya adalah X. Nah, sudah kita dapat di situ si demi, kosami, tadesa. Tuh, silahkan dihafalkan akronimnya karena hurufnya ini bisa berubah-ubah sesuai dengan konteks soal segitiga yang kita dapat saat itu. Nah, si demi, kosami, tadesa. Nah, untuk kosek, sekan, dan kotan itu bagaimana? Jadi untuk kosek, sek, dan kotan, kosek itu adalah kebalikan dari sin.
Kalau kebalikan berarti dibalik. Kalau sin itu depan bermiring, kalau kosek berarti miring per depan. Nah, harus sebelahnya saja ya. Berarti ya kebalikan dari Y per R. Miringnya apa? Miringnya R, depannya adalah Y. Nah, ini kosek. Kemudian kalau sekan berarti kebalikan dari kos. Kalau kos itu samping bermiring, kalau ini berarti miring per samping. Nah, tinggal apa jadinya? Miringnya itu R, sampingnya di sini X. Oke. Kemudian lanjut lagi. Kotan atau biasa disingkat dengan kot. Itu juga kebalikan dari tan. Kalau tan itu depan bersamping, kalau kotan berarti samping per depan. Sampingnya itu X, depannya itu Y. Ya, nah kita dapat perbandingan lagi. Nih, silakan dihafal akronimnya saja. Atau kalau kalian bisa memahami posisi X, Y, R di sini, boleh pakai X, Y, R-nya. Jadi ketika nanti diaplikasikan pada segitiga yang lain tidak akan salah posisi sisinya. Tuh. Nah, tadi kita sudah dapat perbandingan, sudah dapat beberapa keterangan di sini. R adalah sisi miring atau hipotenusa, X itu sisi samping, dan Y adalah sisi depan. Nah, di sini berlaku teorema Pitagoras. Di mana teorema Pitagoras itu kita tahu semua bahwa R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau di sini kuadrat sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi tegaknya atau sisi yang membentuk sudut siku-sikunya. Jadi sisi miringnya di sini adalah R. Jadi R kuadrat itu sama dengan jumlah dari X kuadrat dengan Y kuadrat. Itu. Nah, sekarang kita coba terapkan perbandingan trigonometri itu pada segitiga siku-siku yang lain. Di sini Bu Diva ada 2 segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita coba tentukan dulu